Telah terbentuk relawan Anies di 32 dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Relawan pendukung Anies Baswedan yang tergabung dalam Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Anies, tampaknya benar-benar membuktikan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mendapat dukungan di semua daerah, termasuk di wilayah-wilayah yang dianggap selama ini bukan menjadi basisnya. Seperti Jawa Tengah. Karena simpul relawan Anies sudah menjangkau hampir semua daerah di provinsi tersebut. Dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, tinggal 3 lagi yang sedang dalam proses pembentukan. Di Jawa Tengah sudah 32 kabupaten kota yang terbentuk kepengurusannya. Masih ada 3 lagi dalam proses pembentukan. Kalau secara nasional, kami sudah hadir 34 provinsi dan di hampir 400-an kabupaten kota, kata Koordinator Presidium DPP Anies Laode Basir usai melantik pengurus DPD Anies Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Minggu, 18 Desember 2022, seperti dilihat dari video yang diunggah akun Twitter Langkah Anies. Di Jawa Tengah sudah 32 kabupaten kota yang sudah terbentuk kepengurusannya, masih ada 3 lagi dalam proses. Secara nasional kami sudah hadir di 34 provinsi dan di hampir 400-an kabupaten kota. Lebih jauh dia menerangkan, mereka akan melantik dan mengukuhkan setelah kepengurusan relawan benar-benar lengkap terbentuk. Seperti yang ia lakukan terhadap Anies Kabupaten Blora. Ini adalah pengukuhan pengurus relawan Anies di Kabupaten Blora. Sudah menjadi rutinitas kami di relawan Anies, setelah terbentuk relawan, kami lantik, kami kukuhkan, kami organisir supaya perkumpulan kami, istilah saya itu, bukan berkerumun, tetapi berbaris. Bentuk barisan. Tentu ada aturan mekanisme, organisasi di situ, ucapnya. Ya, ini adalah pengukuhan pengurus. Ya, pengukuhan pengurus relawan Anies di Kabupaten Blora. Ya, sudah menjadi rutinitas kami di relawan Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Setelah terbentuk relawan, kami lantik, kami kukuhkan, kami organisir. Supaya perkumpulan kami, istilah saya itu, bukan berkerumun, tetapi berbaris, membentuk barisan, tentu ada aturan-aturan, ada mekanisme organisasi di situ. Berikutnya secara berjenjang, pengurusan tingkat DPD Kabupaten Kota akan membentuk simpul jaringan ke bawah. Hingga nanti sampai terbentuk relawan yang akan mengawal tempat pemungutan suara, TPS. Kami amanahkan kepada mereka, silakan membentuk jejaring kepengurusan ke kecamatan-kecamatan. Nanti kecamatan amanahkan untuk membentuk relawan di desa kelurahan. Desa kelurahan akan amanahkan untuk kepengurusan di TPS-TPS, urainya. Ya, langkah kami amanahkan kepada mereka seperti tadi yang saya sampaikan. Silakan membentuk jejaring kepengurusan ke kecamatan-kecamatan. Nanti kecamatan amanahkan untuk ke desa kelurahan akan amanahkan untuk membentuk kepengurusan di TPS-TPS. Semua relawan Anies tersebut bergerak menyosialisasikan sosok dan berbagai prestasi Anies dan menggalang dukungan dari rakyat agar bisa memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Target kita tunggal, bagaimana bisa memenangkan Anies Rashid Baswedan secara umum dari kami, pusat. Berapa persentasenya? 50+1% ke atas, tandasnya. Target kita tunggal adalah bagaimana bisa memenangkan Anies Rashid Baswedan, ya, secara umum dari kami pusat. Berapa persennya? Yaitu 51% ke atas. Pada kesempatan tersebut, dia juga menjawab pertanyaan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Laode memastikan mereka akan mendukung siapapun yang akan menjadi tandem bakal calon presiden usungan Nasdem tersebut. Tentang wakil, prinsip kami dari relawan, kami ini adalah loyalis Anies Rashid Baswedan. Apapun makanannya, minumnya teh manis. Siapapun wakilnya, yang penting presidennya Anies Baswedan, tegasnya. Tentang wakil, prinsip kami dari relawan, kami ini adalah loyalis Anies Rashid Baswedan. Apapun makanannya, minumannya teh manis. Ya, siapapun wakilnya, yang penting presidennya Anies Rashid Baswedan. Diakuinya Anies baru diusung satu partai sehingga belum bisa diajukan sebagai capres. Namun, dia, Demokrat dan PKS saat ini sedang membangun komunikasi intensif untuk berkoalisi mengusung Anies.
Kita berharap Demokrat dan PKS segera mendeklarasikan dukungan, tandasnya. Ya, yang sudah menyatakan terang-terangan itu satu, yaitu sudah deklarasi Nasdem, tetapi komunikasi di tingkat pusat terbangun kemesraan itu antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kita berharap Demokrat dan PKS sesegera mungkin juga menyampaikan dukungannya. Sebelumnya menjawab wartawan apakah tidak merasa berat berjuang di Jateng yang dikenal sebagai kandang banteng usai melantik pengurus DPW Anies Jawa Tengah, Laode menegaskan semua daerah di Indonesia bisa digunakan untuk meraih suara bagi calon presiden atau calon anggota legislatif. Tidak ada istilah suatu daerah sebagai kandang seseorang atau partai tertentu. Bagi kami tidak ada kandang-kandangan. Semua bisa dimasuki. Semua rakyat Indonesia punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Tugas kami cuma mensosialisasikan dan menyampaikan kenapa memilih si A atau B. Apa latar belakangnya? Apa keunggulannya dibandingkan dengan calon lain? Demikian Laode. Bagi kami tidak ada kandang-kandangan. Semua bisa kita harus masuki. Masyarakat Indonesia punya hak untuk dipilih dan memilih. Kami kemudian bertugas untuk mensosialisasikan, menyampaikan kenapa harus memilih si A, apa latar belakangnya, apa keunggulannya, ya. Kenapa keunggulan ini kita cari? Karena tujuan kita untuk hadirnya masyarakat yang cerdas, masyarakat yang sejahtera. Tidak boleh sembarang memilih pemimpin, ya. Harus yang punya kualifikasi. Diambil dari relawananis.id, kbanyus.com, YouTube Langkah Anies. Siapa yang pelihara banteng? Ya, tidak ada, bagi kami tidak ada kandang-kandangan. Semua bisa kita harus masuk. Tidak ada kata cerita. Kenapa cerita? Ya, menurut undang-undang yang disebut kampanye itu adalah yang sudah ditetapkan. Saya minta diberikan contoh satu saja, Anies Rashid Baswedan politik identitas. USM saja. Apa contohnya bahwa Anies Rashid Baswedan? Enggak contohnya. Bapak bertanya, apa contohnya Anies Rashid Baswedan politik identitas? Maka hari ini tujuan kami adalah bagaimana menetapkan target-target, ya, kerja-kerja yang terukur, ya, sesuai dengan target untuk pencapaian dari bulan ke bulan, ya, sampai kemudian pada memasuki masa kampanye nanti untuk membentuk jaringan relawan sampai ke tingkat nasional. Hari ini untuk pengurus provinsi total pengurusnya 61 orang. Syarat kami di Relawan Anies pengurus pusat itu minimal 70 orang. Alhamdulillah di pusat pengurusnya 98 orang. Ya, kemudian di wilayah atau di provinsi syarat minimal pengurus itu 50 orang. Ya, alhamdulillah di Jawa Tengah hari ini pengurusnya 68 orang. Ya, kemudian di kabupaten kota syarat pengurusnya itu 30 orang. Ya, baru kemudian dikeluarkan SK. Kemudian di kecamatan syarat pengurusnya minimal 20 orang. Di desa kelurahan minimal 15 orang dan di TPS minimal 10 orang yang kita istilahkan dengan relawan. Kenapa harus banyak? Ya, tujuan kami dengan banyak, relawan ini kan terbentuk dari jalinan pertemanan. Syarat relawan Anies harus heterogen. Dengan banyak yang terlibat, insya Allah unsur heterogenitas, baik itu laki-laki perempuan, baik itu komunitas, baik itu latar belakang, itu insya Allah bisa dipenuhi. Untuk di tingkat bawah, contoh kayak hari ini Jawa Tengah, tentu untuk level Jawa Tengahnya sudah, ya, kabupaten kotanya yang sudah deklarasi, close. Tetapi bagi kabupaten kota yang baru mandat masih terbuka. Kecamatan silakan, kecuali yang besok Tegal itu akan dideklarasikan berarti sudah close, ya. Tingkat desanya masih terbuka. Untuk kabupaten kotanya sudah terbentuk semua, ya. Untuk provinsinya tentu tadi dilantik pasti sudah terbentuk. Seluruh Indonesia saat ini untuk SK, untuk mandat itu sudah 34, alias sudah seluruhnya. Ya, SK atau pelantikan atau pengukuhan belum semuanya. Jawa Tengah tadi yang hari ini kita hadiri adalah pengukuhan, berarti itu sudah clear, close pengurusan. Tapi kami, ya, masih membuka di bulan April nanti akan ada istilahnya rapat nasional, munas, musyawarah nasional. Nah, di situ nanti juga masih terbuka untuk pembenahan. Jadi untuk wilayah
Belum. Baru sampai pada level kecamatan di beberapa kabupaten kota. Siapa yang pelihara banteng? Terkenal dengan kandang banteng. Ya, tidak ada, bagi kami tidak ada kandang-kandangan. Semua bisa kita harus masuk. Masyarakat Indonesia punya hak untuk dipilih dan memilih. Kami kemudian bertugas untuk mensosialisasikan, menyampaikan kenapa harus memilih si A, apa latar belakangnya, apa keunggulannya. Ya. Kenapa keunggulan ini kita cari? Karena tujuan kita untuk hadirnya masyarakat yang cerdas, masyarakat yang sejahtera. Tidak boleh sembarang memilih pemimpin, ya. Harus yang punya kualifikasi. Untuk politik identitas, Pak. Ya, kampanye secara menurut undang-undang itu baru mulai di 28 November atau H-78. 75 masa kampanye plus 3 hari minggu tengah. Ya, pendaftaran baru dimulai sekitar bulan menurut undang-undang Oktober, ya. Sisanya itu sekarang masa abu-abu istilahnya dalam undang-undang, ya. Tidak ada kata curi start. Kenapa curi start? Ya. Menurut undang-undang yang disebut kampanye itu adalah yang sudah ditetapkan. Saat ini kita tidak kampanye. Ya, kami silaturahmi, kami konsolidasi relawan. Ya. Artinya relawan sangat menang untuk ke depan nantinya. Insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kami berusaha semaksimal mungkin. Ya. Oke, itu pertanyaannya, Pak. Saya minta diberikan contoh satu saja, Anies Rashid Baswedan politik identitas, supaya saya bisa jawab. Oh, jadi apa Pak nanti Pak? Apa contohnya bahwa Anies Rashid Baswedan? Enggak, contohnya. Bapak bertanya itu. Apa contohnya Anies Rashid Baswedan politik identitas? Nah, itu kan persepsi orang. Nah, kita jangan bergosip ya, jangan berpersepsi-persepsi. Kembangkan fakta dan data. Terkait isu yang berdebat terkait budidayaan kejutan tidak intoleran. Ya, makanya saya sampaikan, tolong tunjukkan kepada kami satu saja bukti bahwa Anies Rashid Baswedan intoleran. Kalau ada, saya akan jawab pertanyaannya. Kalau tidak ada, pertanyaan itu gugur dengan sendirinya. Ya, terima kasih. Pekalongan bersatu. Menang, menang, menang. Alhamdulillah pelaksanaan pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan dengan lancar, dilanjutkan dengan rapat koordinasi wilayah. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk menuntut Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024. Dari peserta dari 32 kabupaten kota yang kita undang, alhamdulillah hadir semua. Kesan dan pesan saya selalu pribadi, pertemuan ini bisa menambah semangat kita karena kita bisa bertemu dengan teman-teman se-Jawa Tengah, berjuang bersama-sama. Jadi saya tidak merasa sendiri berjuang untuk memenangkan Mas Anies. Total peserta itu mencapai 400 orang. Dari target kita 340 dari kabupaten kota ternyata penuh datang semua dan mencapai 400. Kami dari relawan Tegal akan selalu berjuang karena Tegal motonya Tegal laka-laka untuk Anies. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk acara-acara selanjutnya akan lebih semangat dan lebih mendapat materi-materi dari pakar-pakar kita. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup bagus dan semoga konsolidasi ini bisa menambah semangat kita dan apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber akan semua dilaksanakan oleh semua DPD yang hadir pada hari ini. Beberapa rekomendasi penting dari Rakwil adalah DPW diminta untuk membantu teman-teman DPD merumuskan materi
kemudian medianya, serta metodologi sosialisasi di tingkat lapangan. Alhamdulillah sangat meriah dan bertambah ilmu. Insya Allah untuk kemenangan Pak Anies untuk Jawa Tengah sudah terlaksana. Dan semoga kemenangan Pak Anies menjadi presiden yang insya Allah sudah tampak di depan mata ini akan terwujud sesuai dengan impian dan harapan semua relawan di sini. Alhamdulillah cukup meriah. Bekal yang saya bawa dari kegiatan hari ini Pak, tambah semangat kita. Anies Presiden 2024. Ini saya kira catatan penting yang harus mendapatkan perhatian dari DPW. Beberapa kabupaten kota ini sudah sampai ke tingkat kecamatan, bahkan tingkat desa kelurahan. Dan semoga partai-partai yang belum mendukung, saya harapkan secara pribadi maupun secara relawan Anies semuanya segera mengusung Anies Baswedan untuk caleg-caleg yang mendukung Pak Anies Baswedan menjadi presiden akan kita pilih untuk menjadi wakil rakyat kita baik di DPRD, DPR provinsi dan DPR pusat. Di Kabupaten Tegal, di Kecamatan Margasari, kita juga akan melantik pengurus tingkat kecamatan ditambah koordinator desa. Nah, totalnya kurang lebih 500 personil yang akan kita lantik hari ini. Kemudian di Kabupaten Blora setelah Rakorwil juga melakukan pelantikan pada hari ini tanggal 18. Nah, dengan pergerakan ini sesuai dengan apa yang direkomendasikan teman-teman Rakorwil kemarin, diharapkan pada 1 bulan ke depan itu kami dari DPW sudah merumuskan formula terbaik bagi teman-teman DPD Kabupaten Kota untuk mengembangkan jaringan, melakukan sosialisasi dan penggalian dana. Salah satu yang menarik adalah bagaimana agar di masing-masing kabupaten kota teman-teman DPD bisa mengembangkan berbagai usaha untuk mendapatkan dana operasional bagi pengembangan jaringan di tingkat lapangan. Saya kira itu yang menjadi catatan penting dari hasil Rakorwil kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama berjumpa. Saya secara khusus ingin sampaikan terima kasih atas pengaturan waktu yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadi. Dulu ketika tugasnya di Jakarta ini kalau ada acara paling selisihnya sekitar 2 jam. Acaranya di Cakung sama Bayaran Lama. Nah kalau disempetin sambil ke tempatnya yang kemarin masih sampai. Kalau sekarang ini satu di Makassar, satu di Aceh, satu di Papua. Jadi kalau nggak cocok itu nggak masuk aja gitu. Tapi subhanallah hari ini sudah direncanakan lama. Ternyata bersamaan dengan acara di Pangkep. Pangkep itu 1 jam lebih dari Makassar. Bersamaan juga bahwa Presiden mantu di Solo. Dan yang paling penting baperan juga acara di sini. Coba deh, Masya Allah. Satu di Makassar, satu di Solo, satu di Jakarta. Alhamdulillah, takdirkan diatur sedemikian rupa. Jadi kita ini, baik subuhnya wudhu di Makassar, zuhurnya tetap di Solo, asarnya Jakarta. Nah, terima kasih. Dan baperan ini kalau orang dengar namanya langsung kaget. Kalau begitu, saya juga pertama kali dengar pilihan baperan itu menciptakan percakapan. Kadang-kadang kita bagi namanya nggak diomongin. Kalau ini namanya diomongin. Apalagi ketika nama itu pertama kali muncul, Jakarta lagi sering diomongin. Jadi bikin baperan, terus kan. Kalau nama ini itu nama yang memberikan nuansa percakapan. Dan ketika ini pertama kali mulai kira-kira 1,5 September ya, September
mulai percakapan, mulai dan akhirnya tahun ini pergerakannya luar biasa. Dan saya perlu sampaikan di sini bahwa dari perjalanan kami ke beberapa tempat, baik itu di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat, kemarin di Papua, dan kemudian tadi pagi di Sulawesi Selatan, keinginan perubahan itu luar biasa menggeloranya. Jadi di Jakarta sudah dibicarakan agak panjang. Daerah mulai ini yang menarik juga muter-muter banyak tempat ini. Jadi nyalain ini sokotak, sokotaknya nyalain di banyak tempat. Tapi ingin saya sampaikan dari sini berkeliling ketemu, saya ingin sampaikan di sini. Karena kalau yang kita di Jakarta udah ngobrolnya panjang nih. Biasanya saya kalau ke daerah cerita yang dikerjain di Jakarta apa, hasilnya seperti apa, dan kita mau menawarkannya bukan visi misi. Yang kita tawarkan adalah rekam jejak untuk menopang visi. Karena visi sama misi itu khayalan. Itu sesuatu yang terjadi di masa depan. Mau melakukan A, mau melakukan B, mau melakukan itu semuanya namanya mau, akan. Itu hanya bisa disampaikan dengan kredibel bila ditopang dengan rekam jejak. Kalau tidak ada rekam jejak, terus apa yang mau direncanakan bisa terlaksana? Jadi kami biasanya cerita Jakarta. Dan Jakarta, kalau di sini saya nggak bisa cerita Jakarta. Karena udah semua orang Jakarta di sini. Semuanya udah lihat di sini. Kita sama-sama di sini. Tapi yang menarik, di banyak tempat muncul begitu banyak ungkapan-ungkapan yang ujungnya adalah minta keadilan. Kenapa di tanah kami sumber daya alamnya banyak, tapi kami tidak merasakan? Kenapa di tanah kami punya nilai luar biasa, saya sampai angka fantastis yang disebut sebagai dari tambang, tapi mana di tanah kami? Terus ada yang cerita kami punya anggaran khusus untuk otonomi, tapi kami kok tidak merasakannya. Kemarin di Papua, kami ini pulau yang kaya luar biasa dengan mineral, tapi anak-anak kami tak bersekolah, keluarga-keluarga kami tidak dapat fasilitas. Kita di Jakarta ini dengan segala macam permasalahannya, sekolah dekat, fasilitas pendidikan ada, fasilitas kesehatan ada. Di Jakarta ini dengan segala macam masalahnya, kita punya 194 rumah sakit di Jakarta ini. Di banyak tempat rumah sakit saja itu bisa berjam-jam lewat perahu. Jadi makin kami keliling, makin merasakan bahwa yang harus kita perjuangkan adalah yang kemarin kita perjuangkan di Jakarta, menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat. Sekarang kita menerusin aja dipakai. Kita terusin, kita nggak ubah. Kita terusin. Bila kemarin kita kerjakan dalam konteks Jakarta, sekarang kita tawarkan ini ke level nasional. Terusin, meneruskan. Bagaimana kesetaraan kesempatan itu dalam semua aspek dibuat. Dan ikhtiar ini harus kita kerjakan serius. Bapak Ibu, Pak Habib saya hormati, bayangkan ketika kumpul dari pagi, insya dari pagi, kita kumpul semua di sini, seolah di Jakarta sejam sampai ke tempat ini, maksimal sejam setengah. Ini kumpul datang 18 jam ke lokasi, 14 jam ke lokasi, naik bak terbuka, tidak ada yang bayarin, tidak ada yang ganti ongkos bensin, tidak ada yang ganti untuk spanduk, poster, tidak ada. Semua datang panggilan hati, semua datang semua bilang kami ingin mengirim pesan pada Bapak. Bapak lihat nih, kami mau berjuang sama-sama Bapak. Bapak serius. Bapak jangan takut, begitu. Bapak jangan takut, Bapak jangan mundur, maju Pak. Kami jalan jauh. Jadi saya ini kalau datang keliling itu ketemunya yang begitu, Pak. Bukan orang yang dikumpulin pakai rupiah. Suruh datang,
Bapak Ibu mendatangkan orang bisa pakai rupiah, tapi memancarkan semangat tidak ada rupiah yang bisa bayar. Semangat itu pakai dibayar bisa, kalau cuma datangkan bisa pakai uang. Bisa, yuk satu bis 40 orang, 50 orang, tuh bayar bisa. Tidak usah tidak kita apa. Tapi kalau semangat itu dan kalau ketemu, kita pesannya cuma begitu. Bapak jangan mundur ya, Bapak jangan takut ya. Terus kita yang sabar ya. Jadi saya ini kalau kemana-mana dikesianin. Kesian betul. Bapak yang sabar ya. Nah, apa yang saya rasakan dari perjalanan ini? Saya mau cerita sama saudara yang serumah. Kalau di sini saudara serumah, kita kan jalan sama-sama di bertahun-tahun kemarin. Saya menceritakan sesudah saya safar ke banyak tempat. Apa yang terjadi? Mereka semua itu mengatakan kami ingin ada perubahan, kami ingin perbaikan. Dan pagi contoh juga acaranya jam 7 pagi kira-kira. Itu sebelum subuh sudah datang. Dan ada 4 jam, 5 jam. Jadi mereka kira-kira berangkat begitu selesai tengah malam, berangkat semua berkumpul. Dan ketemu juga belum tentu bisa ketemu. Dari pagi itu, kalau menurut panitia, saya tidak punya angkanya. Menurut panitia sekitar 80.000 orang dalam sebuah tempat. Nah, itu saya tidak punya angkanya. Dari panitia, karena punya catatan berapa yang datang, berapa yang hadir, jadi mereka menyampaikan. Lalu, Bapak semua tidak mungkin bisa ketemu, yang bisa ketemu itu paling 1.000 kali maksimal yang bisa ketemu. Tapi semua datang ingin mengirimkan pesan. Jadi, bila di daerah-daerah keinginan untuk keadilan itu begitu kuat, maka kita yang di Jakarta harus menangkap pesan itu dan harus menjaga. Ini adalah satu ikhtiar bersama, bukan satu ikhtiar satu dua orang. Dan kita pun sampai kepada rute ini, fase ini, itu banyak di luar kendali kita. Banyak luar kendali kita. Bagaimana terjadi perubahan pandangan. Itu contoh, Partai Nasdem. Partai Nasdem itu pendukungnya siapa Bapak Ibu? Ingat kan? Di 2017 sikapnya berubah. Yang maha membolak-balikan hati itu bisa membolak-balikan hati. Dan gitu adalah kita. Jadi sekarang saya berharap kepada semua yang Bapak jangkau semua. Jangan cuma menjangkau yang selama ini sudah bersama-sama. Jangkau mereka yang belum bersama-sama dan ajak menjadi bagian dari gerakan. Seperti juga Partai Nasdem berani sekali dia dalam pemerintahan sekarang. Dia mengambil keputusan. Dia ambil keputusannya setahun sebelum seharusnya. Seharusnya kan bulan Oktober tahun depan. Dia ambil keputusan Oktober tahun ini. Langsung bergerak, langsung melangkah, dan konsekuensinya Bapak Ibu baca lagi semua media apa yang terjadi konsekuensinya. Tapi mereka memilih untuk berjuang. Sebagaimana kita juga selama ini selalu memilih untuk berjuang. Jadi kita ke depan perlu melihat, jangan batasi siapa yang menjangkau oleh Bapak. Lupakan pilpres, lupakan pilkada, lupakan itu semua. Semuanya adalah saudara sebangsa yang bisa diajak berjuang untuk berubah. Jadi kita jangan membatasi sama yang tidak bersama-sama selama ini. Justru harus nambah, harus menjangkau semua. Dan di banyak tempat, banyak acara kita batal. Tempatnya nggak boleh dipakai. Nanti tempatnya mendadak dipakai urusan lain. Tapi pas harinya terjadi, kosong tempatnya. Katanya mau dipakai, gitu kan? Tapi pas harinya kosong. Itu kejadian mana-mana. Tapi kita udah biasa begitu-begitu. Udah biasa. Dan itu artinya apa? Ke depan kita harus bersiap. Kita harus bersiap bahwa perjuangan ini akan menghadapi potensi tantangan. Kita siap untuk istiqomah. Kita harus siap untuk menjaga agar rutenya tidak bergeser.
Karena kita mungkin akan ketemu dengan tantangan itu. Jadi kita harus bersiap sampai ke ujung. Ini nanti Pak Yai ke ujung, kalau Jakarta itu 13.000 TPS. 13 TPS, kita harus persiapkan seperti 2017 dulu. Harus punya 2 orang per TPS untuk mengamankan supaya apa yang menjadi pilihan tidak hilang di jalan. Tidak hilang di jalan. Siap itu? Bapak siap? Insya Allah dengan begitu nantinya bukan hanya kita berbicara tentang mengajak, tapi juga sesudah mengajak mengamankan. Hari itu tidak kalah penting. Dan di banyak tempat ketika kami berkeliling bertemu dengan tokoh-tokoh, semuanya menyampaikan pesan yang sama, bahwa bekali kami dengan jawaban. Karena kami ketemu dengan cerita bahwa Gubernur Jakarta itu intoleran, Gubernur Jakarta ini politik identitas dan lain-lain. Kami tolong dibantu menjawabnya. Kalau Jakarta kan jawabnya gampang, kita udah lihat di sini. Tapi buat yang di daerah, jadi saya sampaikan kepada mereka, kalau ada yang mengatakan gubernurnya intoleran atau gubernurnya itu diskriminatif atau gubernurnya tidak bersahabat pada, bilang aja barangkali iya. Jadi diiyain aja, jangan ditentang, diiyain aja. Barangkali iya. Terus tanya, tolong dong dikasih contohnya. Begitu diminta kasih contoh, maka mereka kekurangan contoh untuk bisa disampaikan. Ada contoh. Jadi kalau tudingan tidak diiringi dengan contoh, itu kan artinya tudingan tanpa bukti. Dengan begitu batal. Jadi cara membatalkannya jangan dengan ditangkis. Oh tidak benar, kalau nanti malah dibalas. Kata A lawan kata B. Tapi justru ditanya aja, ada nggak contohnya? Contohnya ada. Kalau contohnya nggak ada, ya batal tudingan itu. Nah itu yang kemarin saya anjurkan. Jadi mungkin itu juga hal yang sama. Kalau kita semua dapat pertanyaan itu, maka katakan saja, barangkali memang iya. Ada nggak contohnya? Kalau contohnya nggak ada, batalkan. Jadi kita insya Allah ikhtiarkan ini bersama-sama dan kita saling support. Insya Allah baperan juga makin meluas jangkauannya, baperan makin solid, kemudian secara barisan makin rapi, sebagaimana perjalanan selama 1 tahun terakhir ini. Jadi ke depan yang berkumpul di sini ini raksasa, kumpul betul-betul para tokoh semua. Mengambil sadar di sini, ini kan Bekasi juga masuk menjadinya. Kalau mengambil di sini masuk Bekasi. Jadi Jakarta, Bekasi dan semua para pembina, pengarah, pengurus, insya Allah kita bisa bergerak bersama. Dan insya Allah nantinya pergerakan kita akan menular ke banyak tempat di tempat-tempat lain. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas gerakan ini. Terima kasih telah ikut menanggung beban bersama ini, sehingga bebannya tidak kami tanggung sendirian, tapi ditanggung bersama-sama. Karena ketika kami mengangkat beban ini, menerima beban ini, sesuatu yang tidak diduga akan muncul di bulan Oktober kemarin. Dan sekarang didampingi dengan baperan, insya Allah perjalanan kita dimudahkan ke depannya. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies curhat di depan relawan baperan. Calon Presiden Pemilu 2024 diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan menyampaikan hambatan saat melakukan safari politik di sejumlah wilayah Indonesia. Di hadapan relawan yang mendeklarasikan diri sebagai barisan pecinta dan relawan Anies Baswedan, baperan, ex-gubernur DKI Jakarta itu bercerita ketika melakukan safari politik terkendala perizinan tempat. Anies tidak secara gamblang menyebut di mana lokasi dia terkendala masalah perizinan tempat ketika melakukan safari politik. Namun dia menyampaikan bahwa banyak kegiatannya yang batal. Tempatnya enggak boleh dipakai, nanti tempatnya mendadak dipakai urusan lain. Tapi pas harinya terjadi tetap kosong tempatnya, kata Anies di Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu, 11 Desember 2022.
Dan di banyak tempat, banyak acara kita batal. Tempatnya nggak boleh dipakai. Nanti tempatnya mendadak dipakai urusan lain. Tapi pas harinya terjadi, kosong tempatnya. Katanya mau dipakai, gitu. Tapi pas harinya kosong. Atas hal itu, dia menyampaikan kepada para relawan yang mendukungnya sebagai calon presiden pada pemilu 2024 untuk bersiap dan konsisten ketika menghadapi segala hambatan. Dia mencontohkan ketika pemilihan gubernur, Pilgub, DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu, di mana para relawan berada pada masing-masing tempat pemungutan suara, TPS, untuk mengawasi Pilgub. Jakarta ada 13.000 TPS, kita harus persiapkan seperti 2017 dulu. Harus punya 2 orang per TPS untuk mengamankan supaya apa yang menjadi pilihan tidak hilang di jalan, ujarnya. Ini nanti baik ke ujung kalau Jakarta itu 13.000 TPS. 13 TPS kita harus persiapkan seperti 2017 dulu. Harus punya 2 orang per TPS untuk mengamankan supaya apa yang menjadi pilihan tidak hilang di jalan. Sebelumnya Partai Nasdem menyampaikan ada hambatan ketika Anies Baswedan melakukan safari, di antaranya ketika kegiatan di Aceh untuk kegiatan pada 3 Desember 2022. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan izin yang sebelumnya sempat dikeluarkan untuk pemakaian Taman Ratu, Sultanah, Safiatuddin dicabut pemerintah daerah, Pemda, Aceh. Tentu ini menjadi catatan kita bersama, bagaimana kita berharap, kan demokrasi ini kan suatu proses yang terbuka saja, tidak perlu juga hal-hal seperti itu terjadi, kata Willy pada 30 November 2022, sebagaimana dikutip Kompas.com. Anies Baswedan sempat menghadiri acara deklarasi Anies for Presiden 2024 dari barisan pecinta dan relawan Anies Baswedan, Baperan, di Fafe Hotel Cililitan, Jakarta Timur, Minggu, 11 Desember 2022. Rupanya, sebelum menghadiri acara ini, ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lebih dulu melaksanakan safari politik dan menghadiri acara resepsi pernikahan putra Presiden Joko Widodo yakni Kaisang Pangarep dan Erina Gudono yang berlangsung di Pura Mangkunegaran, Solo. Tapi subhanallah hari ini sudah direncanakan lama ternyata bersamaan dengan acara di Pangkep, Sulsel. Pangkep itu 1 jam lebih dari Makassar bersamaan juga Bapak Presiden mantu di Solo dan yang paling penting Baperan juga acara di sini, kata Anies Baswedan, Minggu, 11 Desember 2022. Tapi subhanallah hari ini sudah direncanakan lama. Ternyata bersamaan dengan acara di Pangkep. Pangkep itu 1 jam lebih dari Makassar. Bersamaan juga Bapak Presiden mantu di Solo. Dan yang paling penting Baperan juga acara di sini. Ucapan ini pun langsung mengundang gelak tawa para tamu undangan yang hadir termasuk Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pembina Baperan KH Munahar Muchtar. Dulu ketika tugasnya di Jakarta nih Dip kalau ada acara paling selisihnya sejam 2 jam. Acaranya di Cakung sama Kebayoran Lama. Coba deh Masya Allah gimana ngaturnya nih gitu kan. 1 di Makassar, 1 Solo, 1 di Jakarta. Dulu ketika tugasnya di Jakarta nih kalau ada acara paling selisihnya sejam 2 jam. Acaranya di Cakung sama Kebayoran Lama. Nah kalau seperti ini sambil ke tempatnya Munawir masih sampai. Kalau sekarang ini 1 di Makassar, 1 di Aceh, 1 di Papua. Jadi kalau ya contohnya itu ya masuk aja. Alhamdulillah ditakdirkan diatur sedemikian rupa. Jadi kita ini, subuhnya wudhu di Makassar, zuhurnya dapat di Solo, asyarnya di Jakarta, sambungnya. Ngaturnya nih, 1 di Makassar, 1 di Solo, 1 di Jakarta. Alhamdulillah takdirkan diatur sedemikian rupa. Jadi kita ini subuhnya wudhu di Makassar, zuhurnya dapat di Solo, asarnya Jakarta. Diwartakan sebelumnya, Anies Baswedan menghadiri deklarasi
Anies for Presiden 2024, dari Baperan di Cafe Hotel Cililitan, Jakarta Timur, Minggu, 11 Desember 2022. Pantauan tribunjakarta.com, ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini tiba di lokasi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mengenakan atasan muslim atau baju koko warna putih, Anies terlihat didampingi oleh Ketua Umum MUI Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pembina Baperan KH Munahar Muchtar. Tak hanya itu, kedatangan Anies juga disambut oleh hadroh dan palang pintu. Pantun yang saling bersambutan pun mengundang gelak tawa dan Anies sesekali ikut tertawa. Acara pun dilanjutkan dengan deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Al-Habib Hussein Jakfar Al-Haddad, tokoh Betawi, Damin Sada dan beberapa ulama lainnya. Selain itu, acaranya ini juga dihadiri oleh Jawara se-Jabodetabek serta para simpatisan. Diambil dari Kompas.com, Tribunjakarta.com dan YouTube Langkah Anies 14 Desember 2022. Dampak lawatan silaturahmi Anies Baswedan di Kota Makassar. Antusiasme masyarakat Makassar akan menjadi pertimbangan partai di luar koalisi perubahan dalam memilih figur yang bakal diusung sebagai capres. Ada indikasi sejalan dengan meningkatnya pemahaman politik masyarakat yang menginginkan perubahan, mereka menempatkan harapan perubahan di tangan Anies. Yasin Karai, pendiri Partai Amanat Nasional, PAN. Pendiri Partai Amanat Nasional, PAN, Yasin Karai berpendapat lawatan silaturahmi Anies Baswedan di Kota Makassar terbilang singkat karena harus menghadiri pernikahan Kaisang di Solo. Namun, intensitas pertemuan bakal calon presiden dari Partai Nasdem itu dengan masyarakat sangat tinggi. Yasin menjelaskan Anies masih belum bertemu dengan banyak tokoh di Sulawesi Selatan. Keinginan para relawan dan simpatisan untuk bertemu dengan Anies belum bisa dilakukan, kata Yasin kepada KBA News, Kamis, 14 Desember 2022. Meski begitu, antusiasme masyarakat yang hadir dalam acara singkat Anies di Makassar tidak kurang meriah. Hal itu jika dibandingkan dengan lawatan suami Ferry Farhati di Medan. Antusiasme masyarakat Makassar menurut Yasin akan menjadi pertimbangan partai di luar koalisi perubahan dalam memilih figur yang bakal diusung sebagai capres. Dia melihat ada indikasi sejalan dengan meningkatnya pemahaman politik masyarakat yang menginginkan perubahan, mereka menempatkan harapan perubahan di tangan Anies. Anies, ujar Yasin, dianggap memiliki kapasitas cukup memadai untuk melakukan perubahan. Hal itu mulai dari tata infrastruktur yang tersedia, mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat, hingga pada penguatan partisipasi masyarakat dalam memajukan ekonomi dan budaya bangsa, ujar dia. Dampak partisipasi masyarakat itu menurut Yasin akan membuat terjadinya seleksi ketat terhadap pilihan partai di dalam pemilu 2024. Diambil dari kbanews.com 14 Desember 2022. Semoga di hari ini kita semua bisa selalu merapatkan barisan untuk memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Selanjutnya kami persilakan untuk seluruh ketua simpul relawan Anies Baswedan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat kembali ke tempat yang telah disediakan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh ketua dari simpul relawan Anies Baswedan yang telah hadir secara langsung di atas panggung dan juga telah mengucap ikrar yang bersama-sama kita dengarkan. Iya. Baik, silakan kepada ketua simpul relawan untuk bisa kembali ke tempat yang telah disediakan. Nantinya tentu akan ada momen-momen di mana Bapak Anies Baswedan akan berkonsolidasi secara langsung dengan masing-masing ketua relawan untuk memberikan arahan
strategi untuk pemenangan Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Bersama-sama kita hadir pada siang hari ini untuk menyamakan tujuan kita yang begitu sangat mulia untuk mencapai Indonesia lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera bersama dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Betul sekali, Indonesia yang maju, sejahtera dan bermartabat tentunya bersama dengan Bapak Anies Baswedan. Terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh ketua dari Simpul Relawan Anies Baswedan Provinsi Sulawesi Selatan. Baik. Sekali lagi tentunya nanti akan ada rapat-rapat tersendiri konsolidasi untuk Bapak Anies Baswedan memberikan arahan kepada masing-masing ketua relawan. Jadi untuk sekarang ini kembali kami persilakan untuk ketua masing-masing simpul relawan untuk menuju ke tempat yang telah disediakan untuk kita melanjutkan rangkaian acara kita pada hari ini, di mana selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan orasi kebangsaan, di mana Bapak Anies Baswedan akan menyampaikan visi dan misi beliau dan juga memberikan arahan-arahan kepada kita semua yang hadir di acara hari ini. Hadirin dan tamu yang kita banggakan, yang kita hormati, dan yang kita cintai, sama Presiden 2024-2029, gila, orasi kebangsaan dari Bapak Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur ya Allah Subhanahu wa taala. Niat panjang yang sudah kita ucapkan cukup lama, akhirnya hari ini niat itu tertunaikan. Silaturahmi bersama seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Alhamdulillah kita bersyukur, dan izinkan saya menyapa beberapa. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Ahmad Ali, kita beri tepuk tangan untuk Pak Ahmad Ali. Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan Bapak Rusdi Masih. Yang saya hormati Ibu Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar. Yang saya hormati seluruh jajaran DPP yang hadir, ada Bapak Sugeng Suparwoto, Ibu Latika Marina, dan juga Bapak Abdul Aditya, Bung Saharudi, dan bersama kita Habib Muslim Al-Abbas, serta para habaib, para ahli ulama, dan yang saya cintai, saya banggakan, seluruh para relawan dan kader Partai Nasdem. Saya berdiri di dalam sana boleh ya? Biar semuanya ya. Oke. Yuk, sini. Ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita berkumpul di sini karena kita memiliki niat yang sama. Kita ingin Indonesia yang lebih baik, setuju? Indonesia yang lebih adil, setuju? Ruangan ini mungkin terasa panas, tapi setiap tetes keringat kita menandakan kita bagian dari perjuangan untuk Indonesia lebih baik. Di sini, yang hadir di sini adalah relawan yang sesungguhnya. Orang-orang yang disebut relawan adalah mereka yang bekerja tanpa dibayar, betul? Anda semua tidak dibayar, betul? Bukan karena tidak bernilai, tapi justru karena Anda tidak ternilai harganya. Betul? Di sini datang karena kita mau berjuang bersama. Kita menginginkan Indonesia yang lebih adil.
kita ingin kesejahteraan yang lebih merata, dan kita ingin perubahan itu dilakukan tahun 2024. Setuju? Tahun 2024 kita punya kesempatan. Saat itu kita berada di dalam persimpangan jalan. Rute baru bisa kita ambil. Kita memilih jalur perubahan. Setuju? Jalur apa? Jalur apa? Perubahan. Kita ingin perubahan untuk perbaikan. Kita ingin agar kesetaraan kesempatan benar-benar hadir di Republik ini. Jangan sampai Republik ini seakan dimiliki oleh sebagian saja. Kita ingin merasa jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Setuju? Jadi, untuk bisa terjadi perubahan, maka kita harus kerja bersama. Siap kerja bersama? Siap kerja keras? Disebut bisa berubah jika kita bisa bersama-sama memenangkan. Siap memenangkan? Siap apa? Siap apa? Memenangkan. Siap apa? Memenangkan. Itu artinya jangkau semua. Jangkau keluarga, jangkau tetangga, jangkau kolega. Dan ingat pernah terjadi pilpres, pernah terjadi pilkada. Lupakan pilpres dan pilkada di masa lalu. Kita bicara masa depan dan semua adalah saudara kita. Setuju? Semua adalah saudara kita. Lupakan pilpres, lupakan pilkada yang pernah terjadi. Engkau, semua dijangkau. Siap? Siap apa? Ulangi, jangkau semua. Apa? Jangkau semuanya. Siap untuk jangkau semuanya? Jangkau semuanya, ajak semuanya. Dan katakan pada semua bahwa yang kita tawarkan bukan hanya visi, bukan hanya misi, tapi bukti karya yang sudah dilakukan. Betul? Sehingga kita sama-sama ke depan bukan sekedar imajinasi, tapi kita tunjukkan apa yang sudah dilakukan, yang insya Allah akan dilaksanakan untuk Indonesia kita. Bapak Ibu sekalian, para relawan yang saya banggakan, relawan di sini jumlahnya ada banyak, namanya berbeda-beda, asalnya beda-beda, tapi ingat, asal usul boleh beda, tujuan kita satu, tujuan kita sama, tujuannya adalah untuk memenangkan. Tujuannya apa? Memenangkan. Teman-teman, ingat lagu Majulah kita? Ingat lagu Majulah kita? Siap nyanyi sama-sama? Siap nyanyi sama-sama? Siap nyanyi penuh semangat? Yuk kita mulai. Saya beri hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo sekalian, inilah tanah Makassar, inilah tanah para pejuang, tanah berani. Ewaku. Sekali layar terkembang, di sini tempat pemberani.
Di sini tempat orang yang kalau sudah mengatakan majulah, majulah, kita ikhtiarkan. Sama-sama kita ikhtiarkan, dan insya Allah kalau kita kerjakan dengan serius, kemenangan itu akan diantarkan kepada kita. Saya minta kepada seluruh relawan, pesan seluruh relawan, satu sama lain jangan memandang sebagai kompetitor. Siap? Pandang sebagai saudara seperjuangan. Siap? Dan bekerja bersama dengan Partai Nasdem. Siap? Saya dengar pertemuan yang sudah rutin dilakukan antara pimpinan-pimpinan relawan dengan Partai Nasdem. Pastikan itu terjadi seluruh wilayah. Siap? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Ayo aku. Jadi kita harus kerja bersama. Siap? Siap apa? Kerja bersama. Tidak bisa kerja sendirian, harus bersama. Insya Allah dengan kerja bersama-sama itu nantinya ikhtiar kita akan benar-benar bisa tercapai. Dari Sulawesi Selatan kita kirimkan pesan ke seluruh Indonesia. Sulawesi Selatan siap maju, siap menang, dan pesan itu dikirimkan ke seluruh wilayah Indonesia. Saya mengharap kepada semuanya jaga stamina. Perjalanan masih panjang. Proses pemilihan masih panjang. Dari sekarang ada 14 bulan. 14 bulan ini jaga stamina. Stamina fisik, stamina mental, stamina intelektual. Jaga itu semua. Insya Allah dengan stamina yang terjaga dan pesan-pesan yang positif, kita bukan bagian memecah belah. Kita adalah rombongan yang mempersatukan. Betul? 14 bulan ke depan kita mempersatukan. Kita mengajak untuk kebaikan, mengajak untuk perubahan. Titip sampaikan salam kepada keluarga di rumah. Sampaikan salam kepada tetangga di rumah. Ya? Sampaikan kepada mereka bahwa Anda hadir di sini dan Anda menjadi bagian dari perubahan untuk Indonesia. Anda nanti bisa ceritakan bahwa di saat gelombang perubahan terjadi, saya tidak nonton di samping. Saya menjadi bagian yang memperjuangkan perubahan Indonesia. Siap? Saya ingin sampaikan terima kasih. Dan terima kasih kepada semua yang hadir. Bahkan saya dengar ada yang hadir dari mulai jam 9 pagi di tempat ini. Betul? Ada yang datang jam 9 pagi, saya sampaikan terima kasih. Kehadiran saudara semua di sini, Bapak Ibu semua di tempat ini, dengan sukarela menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan adalah tempatnya pejuang, orang-orang yang tidak bisa dibayar, orang-orang yang bekerja untuk kebaikan. Di sini idealisme tidak diperjualbelikan, dan teman-teman datang menunggu berjam-jam. Insya Allah ini semua menjadi bukti. Seperti saya katakan tadi, setiap butir keringat Anda adalah bukti Anda berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Partai Nasdem. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Partai Nasdem yang mengorganisasi acara ini. Di Masih dan seluruh jajaran Kakak Sabarudin dan seluruh keluarga besar DPW, terima kasih telah mengorganisir acara yang luar biasa ini. Tadi beliau menyampaikan dengan sangat rendah hati. Makanya mohon maaf baru segini. Saya ketika mendarat di Makassar, saya merasakan gelora semangat yang luar biasa dari masyarakat. Bahkan saya menyaksikan deretan mobil-mobil berderet yang jumlahnya lebih dari 1.000 mobil. Luar biasa. Tangan buat semua yang terlibat. Ini bikin iri daerah lain. Terima kasih. Dan terima kasih pada semua relawan. Kita beri tangan untuk seluruh relawan yang ada di sini. Insya Allah, semangat yang besar
ini menular ke seluruh wilayah di Sulawesi Selatan. Dan insya Allah kemenangan itu diantarkan kepada mereka-mereka yang berjuang bersama kita. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Makassar. Terima kasih Sulawesi Selatan. Terima kasih para pejuang-pejuang untuk perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan, Anies Baswedan, Presiden Go, Anies Baswedan, Presiden Go, Nasdem bersatu, berjuang menang, Nasdem bersatu, berjuang menang, Nasdem menang. Dan kali ini Nasdem akan bersatu dan berjuang bersama-sama dengan relawan Anies Baswedan di Sulawesi Selatan, memenangkan Anies Baswedan, bukan hanya memenangkan Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, tapi untuk memenangkan Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih sejahtera, dan Indonesia yang bermartabat bersama dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi tentunya kita sama-sama mendengarkan orasi dari Bapak Anies Rashid Baswedan yang saat ini berada di tengah-tengah panggung bersama dengan Wakil Ketua DPP Partai Nasdem. Menyapa seluruh relawan NCD Indonesia, Bapak Anies Baswedan. Luar biasa sekali tentunya pada kesempatan kali ini teman-teman hati kembali menjadi Ini sedikit saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan. Silakan Bapak Anies, silakan. Teman-teman semua, ada satu hal yang terlewat tadi. Malam ini insya Allah saya akan bermalam di Makassar. Malam ini akan bermalam di Makassar. Insya Allah nanti sholat maghrib di Masjid Al-Markas. Dan saya mengajak kepada semuanya, besok pagi kita jalan sehat di Pangkep. Bila ada keluangan waktu, kita jumpa di sana sekali lagi. Di Pangkep, kita jalan sehat. Insya Allah nanti malam kita sholat maghrib sama-sama di Al-Markas. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi undangan ya. Sekaligus ajakan langsung Untuk dapat sholat maghrib bersama dengan Bapak Anies Baswedan dan jalan sehat bersama beliau besok. Kabupaten Bangka. Betul sekali. Baik. Dan kami informasikan setelah ini nanti Bapak Anies Baswedan akan berjalan kaki menuju ke Hotel Rindra. Jadi yang ingin juga tentunya mengiringi langkah beliau ke Hotel Rindra, silakan untuk nanti mengiringi langkah beliau berjalan kaki ke Hotel Rindra. Dan sedikit saya ingin secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan karena berkat Bapak Anies Baswedan orang tua saya bisa punya penghasilan lagi. Karena orang tua saya kebetulan adalah pemilik angkot di Jakarta. Dengan program dari Bapak Anies Baswedan, angkot-angkot di Jakarta bisa jadi punya penghasilan lagi karena akhirnya dibiayai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta maksud saya untuk bisa beroperasi. Tadinya susah dapat penumpang, sekarang dibiayai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Orang tua saya bisa dapat penghasilan lagi. Itulah program-program beliau yang prolakyat, yang berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang dibimbing oleh beliau. Masyarakat
dengan ini kami mengucapkan terima kasih.